Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kimia di bab kedua, yaitu termokimia. Nah, lanjut, kemarin kan kita sudah membahas mengenai reaksi eksoterm dan endoterm dan juga bagaimana diagram energi untuk eksoterm dan endoterm. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan termokimia. Apa sih persamaan termokimia? Jadi persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan data perubahan entalpinya. Oke, contohnya penulisan persamaan termokimia untuk reaksi yang kedua ini. Contoh penguraian 1 mol air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen membutuhkan kalor sebesar 286 kJ. Ya. Jadi, ini bisa dituliskan persamaan termokimianya yaitu air berarti H2O ya. Air, reaksinya adalah air menjadi berarti tanda panah menjadi gas hidrogen dan gas oksigen, berarti H2 plus O2. Oke, nah di sini kan penguraiannya 1 mol air ya. Ingat, mol itu sesuai dengan koefisien. Berarti di sini juga airnya harus 1. 1 boleh dituliskan 1 atau tidak usah ditulis ya. Nah, yang disetarain koefisiennya berarti yang selain air. Airnya harus koefisiennya 1 karena dia penguraian 1 mol air. Nah, berarti kita setarain H-nya 2 di kiri, di kanan sini 2. Berarti sudah setara ya, sudah sama. O di kiri 1, O di kanan sudah 2. Berarti 2 dikali berapa supaya 1? Berarti dikali setengah ya. Berarti koefisiennya di sini setengah. Membutuhkan kalor berarti karena membutuhkan, memerlukan berarti kan kalornya masuk ya. Berarti ini adalah reaksi endoterm. Endoterm berarti nilai delta H-nya itu pasti positif. Berarti bisa dituliskan delta H-nya sama dengan plus 286 kJ per mol. Nah, jadi ini adalah yang dinamakan dengan persamaan termokimia. H2O menjadi H2 plus setengah O2, delta H sama dengan plus 286 kJ per mol. Atau bisa juga tanpa dituliskan delta H-nya, hanya menuliskan angka kalor. Ya, kalor jika dia membutuhkan kalor berarti di kiri. Kalau melepaskan kalor berarti kalornya di kanan panah ya. Oke. Contohnya untuk reaksi ini H2O ditambah 286 kJ per mol menjadi H2 plus O2. Nah, ini bisa dituliskan nih reaksi penguraian air. Karena ini ada di kiri, artinya tuh memerlukan kalor, membutuhkan kalor. Reaksinya endo ya, membutuhkan kalor. Jadi angka kalau dia ada di kiri panah, artinya dia butuh kalor. Ya. H2O butuh kalor sebesar 286 untuk terurai menjadi H2 dan setengah O2. Itu ya penulisan persamaan termokimianya. Ada 2 cara. Nah, untuk reaksi eksoterm juga seperti itu ya, tinggal kebalikan aja. Reaksi penetralan 1 mol HCl dengan 1 mol NaOH melepaskan, cirinya X, eksoterm kan kalornya keluar ya, berarti dia melepaskan kalor. Bedanya di sini doang ya. Kalau membutuhkan kalor berarti endoterm, delta H-nya dia positif. Tapi kalau exotherm berarti dia exo ya, melepaskan kalor itu berarti exo. Delta H-nya negatif.
negatif ya. Oke, berarti di sini reaksinya adalah HCl dengan 1 mol NaOH. Berarti 1 mol HCl bereaksi dengan 1 mol NaOH menghasilkan, oke, ini NaCl plus air H2O dengan melepaskan kalor. Berarti tadi delta H-nya sama dengan minus karena melepaskan eksoterm ya. Jadi cirinya reaksi eksoterm adalah delta H-nya minus 56 kJ per mol. Atau kalau tidak mau dituliskan delta H-nya, hanya angka di kiri dan kanan. Berarti kalau melepaskan kalor berarti angkanya berada di sebelah kanan panah ya. Berarti reaksi HCl dengan NaOH membentuk NaCl plus H2O plus 56 kJ per mol. Artinya, nah ini kalau angkanya ada di kanan, artinya dibacanya dia melepaskan kalor sebanyak 56 kJ per mol. Itu ya, jadi dalam persamaan termokimia itu adalah menuliskan persamaan reaksi disertai dengan kalor yang terlibat ya, atau delta H-nya. Oke. Kemudian kita lanjut. Delta H itu sesuai dengan perbandingan molnya ya, sebanding dengan molnya. Jadi kalau delta H sesuai dengan perbandingan molnya, jika misalkan ada reaksi N2 menjadi bereaksi dengan hidrogen menjadi NH3 ya. Di sini 1 mol NH3 dari setengah N2 dan 3/2 H2. Setarain ya. Misalkan nih delta H-nya adalah min 46 kJ per mol. Berarti kalau pertanyaannya berapa entalpinya untuk 2 mol NH3? Kalau 2 mol NH3 itu berapa? Nah, kamu lihat dari reaksi ini. Di reaksi ini NH3-nya kan koefisiennya 1 ya. Koefisiennya 1. Artinya delta H ini itu untuk tiap 1 mol NH3 yang dibentuk. Nah, kalau yang ditanya adalah berapa untuk 2 mol NH3 yang dibentuk, berarti tinggal karena delta H sesuai dengan perbandingan mol, berarti untuk 1 molnya tuh min 46, berarti 2 mol tinggal kali 2-nya aja ya. Berarti atau bisa dituliskan seperti ini. Untuk 1 molnya delta H-nya tuh min 46. Berarti kalau untuk 2 mol itu berapa? Tinggal kali silang aja ya. Berarti delta H-nya sama dengan 2 kali min 46. Berarti min 92 kJ. Oke, contoh misalkan diketahui persamaan termokimia pembakaran gas etana berikut. 2C2H6 tambah 7O2 menjadi 4CO2 plus 6H2O. Delta H-nya min 3120 kJ. Tentukanlah perubahan entalpi ya, yang ditanya adalah delta H pada pembakaran 5,6 liter gas etana pada keadaan standar ya, yang ditanya pada keadaan standar. Oke, berarti kamu baca dulu reaksi ini. Pembakaran gas etana adalah C2H6 ya, C2H6. Pembakaran C2H6 ini untuk tiap 2 mol karena koefisiennya 2.
untuk tiap 2 mol tuh segini. Artinya 2 mol si C2H6 itu delta H-nya min 3120. Nah, yang ditanya adalah pembakaran 5,6 liter gas etana pada keadaan standar. Oke, jadi mol ya, perbandingan mol sesuai dengan perbandingan delta H-nya. Berarti kamu cari dulu nih, kamu ubah dulu ke dalam bentuk mol. Oke, berarti molnya sama dengan pada keadaan standar. Ingat volume pada keadaan standar. Rumus molnya berarti volume dibagi 22,4 ya. Berarti sama dengan 5,6 liter dibagi 22,4 liter. Berarti sama dengan 1/4 mol. Nah, yang ditanya adalah kalau 1/4 mol berarti 5,6 liter ya, atau sama dengan 1/4 mol, itu perubahan entalpinya berapa delta H-nya. Tinggal kita bandingin, karena tadi delta H sesuai dengan perbandingan mol, dia sebanding ya. Kalau 2 mol itu min 3120, berarti kalau 1/4 mol itu delta H-nya berapa? Ya, delta H-nya berapa? Tinggal kamu kali silang aja. Berarti delta H-nya sama dengan 1/4 kali 3120 bagi 2. Oke, berapa ini? Sama dengan ini dibagi hasilnya dibagi 8 ya. 3120 dibagi 8 berarti 3, 2, 4, 7, 2, 72 dibagi 8 berarti 9 ya. 9, 0. Sudah, berarti hasilnya adalah delta H-nya minus 390 kilojoule. Ya, oke. Itu adalah hubungan antara entalpi, perubahan entalpi dengan mol. Jadi delta H itu sesuai dengan perbandingan molnya. Oke, sampai sini. Assalamualaikum.